warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya minggu ini kita kembali pada kondisi yang walafiat dan juga baik. Untuk mengawali pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini, awali kita mengharapkan semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini dapat keamanan dari Allah, menunjukkan kita kepada benar dan menjadi salah satu pintu menuju ridhonya Allah. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu kita ingat lagi ya. Minggu lalu kita ingatkan kita waktu membicarakan persyaratan untuk hadis yang sahih. Coba apa aja? Ada yang ingat? Hadis yang sahih syaratnya apa aja? Kelima, Apa aja? dosana. Baik. Yang kedua, adalah terawi. Yang ketiga, terawi. Yang keempat itu ada mulailah, tidak adanya adat, kemudian ada musad, tidak adanya sandal. Ya. Ada pemerintah, ada musad. Oke, berarti ada 5 ya. Kelima. Oke, masalah ketersambungan syarat. Ya, kita buktikan ini guru, ini murid. Kita melihat dari beberapa aspek. Pertama, dari sejarah apakah mereka terbukti identitasnya sebagai guru dan murid. Terus kedua, kita melihat dari tahun kelahiran dan wafat masing-masing, kemungkinannya. Terus kemudian ketiga, kita melihat rihlatul ilmiah. Beliau itu pernah pergi kemana saja dan kemungkinan bertemu di mana. Nah, 3 aspek ini bisa kita gunakan untuk benar-benar memastikan mereka benar-benar pernah bertemu dan memungkinkan apa tidak untuk terjadi proses transfer hadis dari satu orang ke yang lain. Ya, oke? Baik. Nah, hari ini ketika itu syarat itu sudah, maka kita akan memasuki syarat yang kedua dan ketiga, yaitu apa? Apa? Kebidan perawi dan kedobitan perawi. Pengertian kedobitan. Bahasa, lughatan. Secara bahasa, kata dobit, dabit, bermakna kuat, kokoh, sempurna, dan terjaga. Merujuk pada kemampuan seseorang dalam menguasai dan memelihara sesuatu dengan baik. Istilah, terminologi, kemampuan perawi dalam menjaga hafalan hadits yang diterimanya, baik melalui hafalan yang kuat, dobitu syadrin, maupun melalui tulisan yang terpelihara, dobitu kitabin, serta mampu menyampaikannya kembali dengan tepat. Indikator perawi yang dobit. 1. Hafalan kuat, dobitul syadri. 2. Perawi mampu menyimpan hadits dengan sempurna dalam memori sejak pertama kali mendengar hingga saat meriwayatkan kembali. 3. Pemahaman yang baik. 4. Perawi memahami makna hadits secara mendalam, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian matan maupun sanad. 5. Konsistensi riwayat. 6. Riwayat yang disampaikan tidak bertentangan dengan perawi-perawi tsikah lainnya dan konsisten setiap kali disampaikan. 1. Penyampaian yang akurat. 2. Perawi menyampaikan hadits sesuai dengan apa yang diterima, tanpa penambahan, pengurangan, atau perubahan lafaz maupun makna. 3. Dobitul kitab. 4. Bagi perawi yang meriwayatkan dari catatan, kitab atau catatannya terjaga dengan baik dari perubahan dan pemalsuan. 5. Sedikit kesalahan. 6. Perawi yang dabit hanya memiliki sedikit kesalahan yang tidak merusak kredibilitas periwayatannya secara keseluruhan. Metode penetapan kedobitan. 1. Perbandingan riwayat. Membandingkan hadits perawi dengan riwayat perawi lain yang sikah untuk mendeteksi kekeliruan atau penyimpangan dalam hafalan. 2. Pengujian hafalan.
Para ulama kritikus menguji langsung kemampuan hafalan perawi melalui pertanyaan mendalam tentang sanad dan matan hadits yang diriwayatkan. 3. Evaluasi ulama kritikus. Penilaian para imam jarah wa ta'dil seperti Imam Bukhari, Ibnu Hajar, dan Al-Zahabi berdasarkan pengamatan langsung terhadap konsistensi perawi. Perbandingan adil versus dhobit. Adil, aspek moral atau akhlak, hlak. Berkaitan dengan integritas dan kejujuran perawi. Menjauhi dosa besar dan tidak fasik. Menjaga muru'ah, kehormatan diri, dinilai dari perilaku keseharian. Sedangkan dhobit, aspek intelektual atau hafalan, berkaitan dengan kekuatan hafalan dan kecermatan. Mampu meriwayatkan hadits secara akurat. Terjaga dari kekeliruan dan kelalaian. Dinilai dari konsistensi riwayat. Syarat perawi yang makbul, ya. Jadi perawi itu ada yang makbul, ada yang mardud, gitu ya. Nah, syarat perawi yang makbul itu ada 2. Pertama, dia harus adil, atau bahasa Arabnya kita bilang adalah. Kemudian kita bilang dia harus memiliki dhabt. Oke. Nah, makanya di sini kegobitan itu ada 2 kategori. Ada dhabitus sudur, ada dhabitus futur. Dhabitus sudur itu adalah yang hafal ingatannya di luar kepala. Di luar kepala gimana maksudnya? Jadi hafalan yang kita bilang hafalan ya. Tapi kalau dhabitus sudur itu adalah orang-orang yang memiliki manuskrip atau catatan, yang mana catatan itu benar-benar sesuai, teliti. Kalau disandingkan dengan hafalan orang lain itu nggak ada bedanya sama sekali. Itu namanya dhabitus sudur. Tapi masing-masing nanti itu ada perinciannya sendiri. Syarat-syarat kedhobitan. Dhobitus syadri, hafalan dada perawi mampu menjaga hafalan hadits dalam ingatannya sejak menerima hingga meriwayatkan. Syaratnya, hafalan kuat dan konsisten, mampu mengulang riwayat kapan saja diminta, tidak banyak lupa atau keliru, dan riwayatnya sesuai dengan perawi sikah lainnya. Dhobitul kitabi, hafalan tulisan perawi menjaga hadits melalui catatan, kitab yang terpelihara dari perubahan dan kesalahan. Syaratnya, kitab selalu dalam pengawasan perawi, tidak terdapat penambahan atau penghapusan, dan perawi meriwayatkan langsung dari tulisannya yang terjaga. Tingkatan kedhobitan. Pertama, tamul dhobit sempurna yaitu perawi memiliki hafalan yang sangat kuat, tidak pernah keliru, dan mampu menyampaikan hadits dengan sempurna kapanpun diminta. Kedua, dhobit baik yaitu perawi memiliki hafalan yang baik dan dapat diandalkan, meski sesekali terdapat kekeliruan kecil yang tidak merusak kredibilitas periwayatan. Ketiga, khafiful dhobit ringan yaitu perawi memiliki tingkat hafalan yang lebih rendah, haditsnya dapat diterima dengan syarat didukung oleh riwayat lain yang menguatkan, mutabah atau syawahid. Aplikasi dalam kritik hadis. 1. Pengaruh kedhobitan terhadap kualitas sanad, yaitu perawi yang dhobit memperkuat rantai sanad dan meningkatkan derajat hadis, sedangkan perawi yang tidak dhobit menyebabkan sanad lemah atau terputus. 2. Pengaruh terhadap kualitas matan, yaitu kedhobitan menjamin akurasi lafaz dan makna hadis yang diriwayatkan, dan kesalahan perawi yang lemah dhobit dapat mengubah hukum yang terkandung dalam matan. Contoh penerapan, Imam Al-Bukhari menolak riwayat perawi yang hafalannya goyah walaupun adil. Pandangan ulama, Imam Al-Bukhari berpendapat, seorang perawi dianggap dhabit apabila ia mampu meriwayatkan hadis secara konsisten, tanpa kontradiksi, dan hafalannya sesuai dengan riwayat para sikat lainnya. Imam Muslim berpendapat, kedhabitan dinilai dari keselarasan riwayat perawi dengan mayoritas perawi terpercaya. Penyimpangan yang berulang menjadi indikasi lemahnya dhabt. Ibn Hajar al-Asqalani berpendapat, dhabit terbagi 2, dhabt asy-syadr dan dhabt al-kitab. Imam An-Nawawi berpendapat,
mensyaratkan perawi memahami makna hadis yang diriwayatkan, tidak hanya menghafalnya secara lafaz, agar tidak terjadi kekeliruan dalam periwayatan bil makna. As-Suyuti berpendapat, kedabitan merupakan syarat mutlak diterimanya riwayat, sejajar dengan syarat adl. Perawi yang fasik namun dabit tetap tertolak riwayatnya. Oke, paham sampai di sini? Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tapi Bu, itu kan perawi dikatakan adil itu kan karena dia konsisten bertakwa dan menjaga muruah. Muruah itu kan jangankan yang haram, Iya. yang makruh saja dihindarkan. Apakah ini orangnya suci? Bacanya begini, ketika dia itu melakukan misalnya maksiat hibah atau yang hibah atau membentak anak, ya semacam itulah. Apakah itu tidak masuk kategori adil? Oke, kita apresiasi ya pertanyaannya ya. Asik, untuk pertanyaannya Mas Fajar ya, bisa kita preteli dulu ya. Jadi tadi permasalahannya adalah bagaimana ketika seorang yang meriwayatkan hadis itu ternyata pernah terdeteksi, ya, pernah terdeteksi melakukan satu perbuatan yang berpeluang Mengurangi keadilan. Iya, mengurangi keadilan atau misalnya muruahnya ya, seperti itu, misalnya melakukan KDRT. Oke? Untuk itu maka kita harus tahu dulu ya. Oke. Kita itu ketika ingin menakar keadilan seorang perawi, kita harus mendeteksi dari beberapa hal. Ya, jadi tidak bisa langsung dinilai orang ini langsung nggak bisa diterima, enggak. Itu yang ngasih tahu siapa, gitu, ya. Terus yang memberitahukan bahwasanya orang ini pernah melakukan misalnya KDRT atau semacam itu siapa? Itu orangnya harus kita, nggak bisa langsung diterima. Orangnya pun juga harus memiliki sifat yang bisa diterima hadisnya, jadi nggak bisa serta-merta langsung dipercaya begitu saja kalau tidak ada sumber yang valid. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, ya, bagaimana kalau orang ini meskipun orangnya itu pernah melakukan KDRT, tapi hafalannya kuat, ya kan? Terus orangnya itu ibadahnya baik, kayak gitu, tapi pernah terdeteksi satu kali melakukan kesalahan. Nah, ini mari kita lihat. Ini ada di sub yang penilaian jarak sekaligus takdir pada satu perawi. Bisa diterima nggak? Nah, penilaian jarak ini kalau berdasarkan pendapat jumhur ya, penilaian jarak lebih didahulukan daripada takdir. Apa sebabnya? Karena jarak itu tidak bisa dianggap kalau tidak disebutkan alasannya. Jadi harus pasti. Tapi kalau takdir itu sebabnya banyak, ya kan? Orangnya soleh, orangnya hafalannya kuat, beliau adalah ulama, kebaikan menjalankan itu sebenarnya banyak. Jadi kalau disebutin, kayaknya nggak bisa menyebutkan semua kebaikan. Tapi kesalahan hanya cukup disebutkan satu, itu sudah bisa menggugurkan kualifikasinya. Yang asalnya makbul bisa menjadi makbul. Ini pendapatnya jumhur. Setelah membahas tadi itu materi-materi yang kita udah bicarakan panjang lebar tadi ya, kita bisa simpulkan beberapa hal. Nih, ada beberapa hal yang sering banget ditanyakan ya ketika kita itu belajar sanad ya. Anak kecil sah apa enggak? Riwayatan sanad anak kecil. Nih ada nih. Apa anak kecil boleh menerima hadis? Boleh, oke. Jadi anak kecil itu diperbolehkan menerima hadis, ya kan? Ketika kapan?
Dia sudah mencapai usia hamis atau balik. Oke, baik. Terus bolehkah menerima hadis dari orang yang sibuk mencatat saat dibacakan hadis? Boleh. Boleh nggak? Boleh ya. Asalkan apa syaratnya? Boleh menerima hadis dari orang yang sibuk mencatat, ya. Asalkan orang itu gobit atas apa yang didengar. Gitu. Oke? Macam itu. Terus tadi kita sudah bicarakan juga masalah apa namanya? Keadilan perawi. Masih ingat nggak? Tadi keadilan perawi itu bisa terwujud ketika seorang perawi konsisten dalam apa? Ketakwaan sama murah. Oke. Sekarang kalau ada jarak sama ta'dil, apa yang didulukan? Jarak duluan. Kenapa? Karena jarak itu mengetahui sisi yang dalam dari orang perawi. Iya, karena kalau jarak itu pasti disebabkan. Ada sebabnya kalau disebabkan. Dijelaskan sebab kenapa dia dinilai jarak. Sedangkan ta'dil itu tidak perlu dijelaskan sudah. Karena itu kita bisa ambil hikmah dari ini semuanya. Apa hikmahnya? Dari pelajaran kita mengenali syarat diterimanya seorang perawi. Hadisnya bisa diterima, apa hikmah di balik itu? Iya, ada hikmah. Semuanya pasti ada hikmahnya loh di balik ini semuanya. Hikmahnya apa coba? Ya? Iya, titik hitam di atas kertas putih itu lebih dari artinya apa? Sekalinya kamu melakukan kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan. Jadi please hati-hati sekali ya. Untuk tugas berikutnya kasih tahu dong ya. Anda akan saya minta untuk meneliti ya, untuk meneliti biografi para perawi di hadis yang nanti akan kita bagikan. Oke? Baik. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya pada siang hari ini. Semoga proses yang kita jalankan dari perkuliahan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga tujuan kita nanti benar-benar tercapai dengan inayahnya Allah SWT. Sekian dulu dari saya. Mari kita tutup bersama-sama perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Harapan saya kalian semuanya bisa mengambil hikmah yang kita dapat dari pelajaran pada siang ini. Oke? Baik, sekian dulu dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah dari saya, baik yang sudah sengaja maupun tidak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.